Sementara itu, Saudara, Polda Aceh kembali menyelidiki dugaan praktik investasi bodong yang menyeret usaha Dinar Khalifah sejak 9 Februari lalu. Setelah diselidiki, Dinar Khalifah diduga tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Adapun produk investasi yang ditawarkan diantaranya terkait umroh, properti rumah, dan mobil yang merugikan sebanyak 250 korban dengan nilai investasi bodong mencapai 20 miliar rupiah. Berdasarkan laporan warga, Polda Aceh kembali mengusut kasus dugaan investasi bodong dari usaha Dinar Khalifah yang berada di Desa Brawi, Kota Banda Aceh. Polda Aceh sudah menyelidiki kasus ini sejak 9 Februari lalu. Usaha Dinar Khalifah yang bergerak di bidang investasi terkait umroh, penjualan properti rumah dan mobil ini diduga tidak mengantongi izin dari OJK dan Bank Indonesia, sehingga tidak menjamin adanya perlindungan untuk konsumen. Awalnya mereka menawarkan investasi dengan berbagai keuntungan menurut paket yang disediakan kepada konsumen. Selain itu, mereka juga menawarkan investasi yaitu dalam bentuk trading uang. Masyarakat yang berinvestasi diiming-imingi keuntungan, sehingga mereka diminta menyerahkan sejumlah uang, namun dalam kurun waktu yang telah dijanjikan, dana tersebut tak kunjung diberikan kepada konsumen. Total investasi yang berhasil dikumpulkan oleh Dinar Khalifah sebanyak 20 miliar yang merugikan sedikitnya 250 korban. Dulu rame-rame di rumahnya. Sekarang Dah ada sepi. Oke. Ini ada yang tinggal ibu? Mamanya di situ tinggal sama ayahnya. Anaknya udah pisah-pisah. Dulu ini kantor, Bu. Nggak tahu, nggak ada pamflet, nggak tahu kami. Namun sejak 2 bulan terakhir, rumah yang sering dijadikan lokasi usaha yang terdeteksi di Google Maps tampak sepi. Menurut tetangga, sejak setahun terakhir rumah itu ramai dikunjungi, tetapi mereka tidak mengetahui usaha apa yang dijalani pemilik usaha Dinar Khalifah ini. Namun sejak 2 bulan terakhir, rumah tersebut tampak sepi dan pemiliknya jarang terlihat di lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan modus operandinya bahwa mereka menawarkan investasi dengan keuntungan, ada paket-paket bentuknya. Yang pertama adalah paket reguler, yaitu 60% itu di bawah 100 juta. Kemudian ada paket prioritas, itu keuntungan 80%, itu di atas 100 juta. Itu selama 24 bulan dan 8% keuntungan per bulan kepada korban. Nah, mereka menawarkan investasi dengan ada berbagai jenis, yaitu investasi yang ditradingkan, kemudian investasi umroh, selanjutnya investasi rumah tipe 45, dan investasi berupa kendaraan roda 4. Penanganan kasus ini sempat mengalami kendala akibat pandemi COVID-19 karena polisi harus berkoordinasi dengan saksi ahli dari luar daerah. Namun pihak Polda terus mengumpulkan berkas dan bukti lainnya untuk kelengkapan proses penyelidikan lebih lanjut. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.